memang efek dari mah sendiri itu bisa dari pola makan yang kurang baik, pola hidup yang kurang baik, stresor yang tinggi, yang menyebabkan efek dari asam lambung yang meningkat. Selamat sore Sobat K, ini sudah masuk akhir bulan ya. Deadline-nya pasti numpuk banget, targetnya juga harus dikebut. Belum lagi ya, masih banyak hal-hal lain yang biasanya bikin hektik kalau di akhir-akhir bulan kayak gini. Mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya Sobat K, jadi tetap keep calm. Jangan sampai lupakan waktu buat istirahat dan makan terutama ini. Karena beruntung sekali kalau mungkin Sobat K yang masih bisa meluangkan waktu buat makan dulu, istirahat dulu ya. Ada yang sampai kelewatan makan biasanya akan berpengaruh nih pada masalah kesehatan pencernaan mereka. Pas sekali kalau sore hari ini karena kita berbicara tentang pencernaan, kesehatan pencernaan, ini ada hubungannya dengan topik dalam BTS, berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember yang akan membahas tentang GERD nih Sobat K. Akan lebih lengkap lagi nanti akan kita obrolin bersama Dr. Firdaus Joko Pangarso, MKes SPPD KGEH Finasim, dokter spesialis penyakit dalam Siloam Hospitals Jember, beliau juga konsultan gastroenterohepatologi. Wih, ini gelarnya banyak banget nih dok. Selamat sore Dokter Firdaus. Sore, ya. Wah Dokter Firdaus nih kayaknya udah melanglang buana kemana-mana ya dok ya. Ya, alhamdulillah. Berawal dari mana? Jember ke kota mana sampai kota mana ini dok? Jember itu daerah asal, memang asal dari bapak ibu, orang tua, kakek nenek moyang memang dari Jember. Iya. Jember, jadi Umbul Sari, Kencang. Saya TK, sebagian SD itu di Sidoarjo, Oke. SMP di Sidoarjo, SMA di Jember, terus S1 di Semarang, kerja 2 tahun di dokter umum di unit emergensi rumah sakit di Jabodetabek. Selanjutnya ngambil sekolah spesialis penyakit dalam di Universitas Gadjah Mada, Jogja. Selanjutnya lulus langsung sekitar usia 30 tahun, lulus ke bertugas di Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Sumbawa. Di RSUD Sumbawa selama 8 tahun. Dilanjutkan bertugas di Lombok sekitar 8 tahun, terus melanjutkan sekolah lagi konsultan gastroenterohepatologinya di Universitas Padjadjaran Bandung. Luar biasa. Ya. Jadi perjalanan udah ke berbagai wilayah di Nusantara ya dokter ya. Siap. Akhirnya sekarang berlabuh lagi di Jember bersama Mas Ikin ya di Siloam Hospitals. Mas Ikin alias Muhammad Nurul Muflikin selaku Markom alias Marketing Communication Siloam Hospitals Jember. Kita berbicara tentang GERD nih Mas. Punya keluhan nggak soal GERD? Kalau sampai saat ini masih belum deh. Masih belum sih Masih belum. terkait. Mudah-mudahan enggak ya, sehat terus ya. Iya, sehat terus. Iya, tapi banyak ya orang-orang di sekitar kita yang punya keluhan seperti itu ya Iya. Mas. Dan Banyak. itu mengganggu banget ketika mereka telat makan ya kan. Iya. Mungkin tiba-tiba ada kumat, sakit banget. Dokter sendiri gimana? Pernah ada riwayat seperti ini atau mungkin ada keluarga dok? Nah, kalau saya sendiri awal waktu masih SMA mungkin ya mungkin banyak belajar sampai telat-telat makan. Itu ya mah sih ya, segak sampai GERD ya. Mah itu. Tapi setelah masuk dokter umum udah mulai kita belajar tentang apa itu mah. Terus memang waktu itu GERD nggak familiar terkenal sekarang, jadi udah dari situ kita udah berusaha untuk pola hidup yang lebih baik lah, terutama pola makan dan untuk kendali stres. Iya benar. Ya. Jadi GERD sama mah ini beda ya dok ya? Perbedaannya gimana tuh? Kalau memang ada fix, ada perbedaan jelas, tapi ada tertentu itu yang gejalanya hampir mirip. Kalau emah sendiri itu sebetulnya gangguannya di
gaster di lambung. Efek dari asam lambung yang meningkat. Kalau asam lambung yang meningkat memang efek dari bisa karena terjadi erosi di mukosanya, bisa sampai terjadi perlukaan, ulkus namanya itu, ulkus gaster. Kalau di daerah-daerah tertentu, terutama suku-suku tertentu di Indonesia, terutama suku Batak, suku Timor, itu emah itu tinggi efek dari Helicobacter pylori. Oke. Tapi di beberapa tempat di suku Indonesia itu Helicobacter pylori frekuensinya tidak terlalu tinggi. Memang efek dari emah sendiri itu bisa dari pola makan yang kurang baik, pola hidup yang kurang baik, stresor yang tinggi, yang menyebabkan efek dari asam lambung yang meningkat. Kalau GERD itu sebetulnya kelanjutan dari efek asam lambung yang meningkat sampai melewati lower esophagus sphincter namanya. Jadi asam lambung itu sebetulnya nggak boleh berada di kerongkongan esophagus. Begitu masuk ke area lower esophagus sphincternya itu sering keluar masuk asam lambung, itu yang nanti keluhannya seperti rasa terbakar di dada, nyeri di dada, itu yang namanya GERD. Kalau emas sendiri itu sebetulnya nyeri ulu hati, kadang yang mual, muntah. Tapi kalau GERD itu sendiri khasnya ada terjadi reflux. Jadi cairan asam lambung itu naik ke atas, disertai dengan namanya istilah regurgitasi. Jadi kita menelan air ludah itu terasa pahit dan asam. Itu bedanya. Enggak ya. Jadi kalau nyeri di dada itu berarti GERD ya dok ya. Betul. Kalau mah di ulu hatinya. Betul. Sehingga kalau GERD itu kita merasakan air ludah pahit ya. Betul, dan asam. betul. Nah, Itu yang namanya regurgitasi. Tapi kalau reflux itu ya dada rasa terbakar karena efek dari gas dan asam lambung yang naik ke kerongkongan itu, ke esopagusnya itu. Sampai membuat panas seperti itu ya. Iya. Wih gak enak banget ya kalau kita menderita kayak gitu ya. Ya Gak bersyukur banget kita sehat-sehat Sehat, terus ya, sih. Saya Sekarang penyebabnya apa nih dok? Orang bisa terkena GERD atau asam lambung ini? yang pertama dia karena efek dari lanjutan dari sebetulnya emah yang sudah istilahnya kronis ditambah eksaserbasi akut. Jadi kronis dia kambuh-kambuhan terus, itu asam lambung akan ke atas dia. Lama-lama lower esophagus sphincternya itu akan kekuatannya itu menurun, dan itu akan menyebabkan asam lambung semakin naik ke atas. Dan itu kalau lama-kelamaan akan terjadi perubahan di mukosa sekitar lower esophagus sphincternya itu. Pertama mungkin hiperemis, kedua bisa mungkin ada erosi, dan kalau tidak ditangani dengan baik lama-kelamaan mukosa squamous di esophagus itu akan berubah menjadi kolumner. Itu yang sebetulnya berbahaya. Oke, itu menjadi penyebab ya GERD itu yang muncul ya. Betul, karena kalau udah kolumner itu namanya ada istilah klasifikasi untuk menentukan itu esophagitis namanya. Jadi radang di esophagus itu grade A, B, C, D sampai lanjut ke esophagus baret. Kalau A itu biasanya itu klasifikasi internasional yang di perkumpulan ahli gastro sedunia itu di Los Angeles. Makanya klasifikasinya itu LA, Los Angeles, A, B, C, D. Nah, karena pertemuannya di kota Los Angeles, Amerika. Nah, yang berbahaya adalah kalau udah masuk terjadi mutasi mukosa dari squamous ke kolumner. Karena asam lambung itu sebetulnya nggak boleh di esophagus. Karena Tuhan tuh udah menciptakan ada sphincternya, pintunya untuk menutup
ada kerannya untuk menutup aliran asam lambung itu. Tapi kalau ini terus menerus ada gangguan, dia terbuka. Nah itu yang akan merusak mukosa lambung. Kalau kolumner mukosa terjadi perubahan namanya ke arah kolumner, itu awal mula terjadinya Barrett esophagus. Kalau Barrett esophagus itu awal mula terjadinya nanti berlanjut ke adenokarsinoma. Jadi suatu cancer. Wah, sampai ke sana ya akhirnya ya. Akhirnya kalau nggak ditangani dalam jangka lama dibiarin. Memang prosesnya bertahun-tahun. Dan individu satu dengan satunya berbeda. Nah, itu dia Sobat K. Kita sudah mengetahui penyebab GERD itu sendiri dan bisa dibandingkan ya kalau mungkin Sobat K merasa bingung ini mah atau GERD. Jadi dari ciri-cirinya udah disampaikan oleh Dr. Firdaus tadi. Nah mungkin buat Sobat K yang pengen konsultasi lebih dalam ya dengan Dr. Firdaus, kita perlu tahu nih jadwalnya Mas. Dr. Firdaus ready setiap kapan aja nih? Oke, jadi buat Sobat K yang ingin memeriksakan kesehatannya, terutama ke Dr. Firdaus, itu Dr. Firdaus jam prakteknya di Siloam Hospital Jember, itu ada di hari Selasa dan juga Kamis, itu di pukul 17.00 sampai jam 21.00, dan juga di hari Sabtu di jam 17.00 sampai jam 20.00, seperti itu. Oke, berarti setelah talk show ini Dr. Firdaus langsung buka praktek jam 5 sore. Jam 5 sore. Udah siap-siap nungguin juga di sana buat konsultasi langsung nih Sobat K. Nah nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang GERD ini. Kita kenali lebih dalam lagi faktor resikonya seperti apa, kemudian pantangan apa aja yang harus dijalankan oleh penderita GERD, serta gejala-gejala yang perlu kita kenali nih supaya tidak terlambat dalam melakukan penanganan kesehatan. Tetap di BTS. Kembali di BTS, berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Kalau Sobat K ketinggalan konten-konten sebelumnya, bisa langsung dicek kembali di YouTube K Radio maupun Siloam Hospitals Jember. Jangan lupa banyak sekali informasi-informasi menarik seputar kesehatan, layanan-layanan terbaik dari Siloam Hospitals. Bisa langsung di follow Instagram @siloamjember. Kita masih membahas tentang GERD atau asam lambung yang sering mungkin dikeluhkan sama Sobat K. Ini kok terasanya nggak enak ya, ada nyeri di dada sehingga pas telat makan ini biasanya dok ya, pas mau telat makan itu rasa di perutnya nggak enak sama sekali. Segera lakukan pemeriksaan Sobat K karena khawatirnya GERD-nya ini semakin parah nanti akan berefek atau berakibat pada penyakit-penyakit yang jauh lebih berbahaya lagi. Oke, dari penyebab GERD tadi sudah kita ketahui, mungkin ada faktor resikonya nih dok, orang bisa terkena GERD ini. Faktor resikonya memang ada dua sih. Faktor resiko endogen dan eksogen. Kalau endogen itu biasanya orang yang gemuk, terus orang yang memang ada gangguan di sistem organnya. Jadi secara lahiriah berarti ya dok ya, gangguan sistem organnya itu. Kayak udah terjadi gangguan hiatal hernia. Hiatal hernia memang salah satu pengaruhnya efek dari gemuk. Oke. Jadi gemuk itu untuk resiko terjadinya GERD lebih besar. Dan efek untuk penyembuhannya yang paling bagus adalah menurunkan berat badan. Kalau eksogen itu dari pola makan, dari aktivitas fisik itu berpengaruh. Pola makan, contohnya pasien tersebut, penderita tersebut sebelumnya memang ada gangguan mah, tapi pola makannya mungkin kurang teratur atau pola-pola makan yang mencetuskan untuk merangsang sekresi asam lambung lebih meningkat. Salah satunya yang mungkin yang pedas, yang terlalu bersantan, terlalu berlemak. Buah pun beberapa itu mencetuskan untuk mensekresi asam lambung lebih banyak. Itu yang salah satu akan menyebabkan terjadinya atau mudah timbulnya terjadi GERD.
Buah-buahan seperti apa nih dok? Buah yang sering merangsang itu ya jelas mungkin kayak durian ya, kayak nanas. Oh yang ini ya aromanya yang kuat gampang ya dok ya? merubah gas. Oh yang gampang merubah Iya. gas. Pepaya itu bisa. Emang yang paling minim untuk mudah terjadinya gas itu kayak pepaya, melon, buah naga. Gitu. Sebenarnya boleh sih kita mau konsumsi, tapi ada batasannya. Boleh, Iya. iya. Memang sebaiknya kalau beberapa buah yang merasa mudah terjadinya gas itu ya memang kalau bisa sudah terisi adanya lebih mungkin makan besar ya kayak nasi. Porsinya pun nggak boleh langsung terlalu banyak juga. Karena itu juga nanti akan berakibat pada pencernaan ya dok. Dia akan berakibat untuk merangsang sekresi asam lambung lebih tinggi. Kedua, menekan gaster lambung tuh lebih besar dia, lebih melar. Efeknya apa? Gas itu akan berlanjut ke atas dia, Oke. ke arah esofagus ya. Ada dua ya faktor resiko tadi ya dok ya, Iya, berarti endogen dari dan endogen dan eksogen. eksogen. Endogen ini dari secara fisik kita ya, misalkan kelebihan berat badan, maka ini bisa mengganggu sistem organ. Kemudian eksogen dari pola hidup kita atau apa yang kita konsumsi, aktivitas fisik ya. Buah-buahan tadi ternyata juga ada efeknya juga nih. Merokok bisa, Merokok juga bisa. Rokok ini Kopi. misalkan, hah? coklat bisa. Oke. Kalau rokoknya elektrik sama yang elektrik juga enggak sih dok? Yang sekarang ada Enggak, vape. hampir nggak ada bedanya ya. Hampir nggak ada bedanya sebenarnya ya. Kelihatannya aja nggak pakai asap ini ya. Dari ininya puntungnya. Kalau Mas Iksan pecinta durian nggak kira-kira? Enggak, kebetulan. Oh sama. Nanas yang, terutama nanas nanas. madu. Oh. Nanas ya, tapi kalau durian untungnya enggak ya. Kalau seandainya GERD-nya nggak terlalu parah, dikonsumsi sudah makan, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau ada itu terasa ada rasa terbakar ya memang harus nanti dikombinasi dengan obat. Obatnya. Tapi seberapa dok perbandingannya dok, obat itu harus secara rutin kita konsumsi setelah makan atau mungkin ada dosisnya tersendiri? GERD itu memang terapi terkini sebetulnya PPI, proton pump inhibitor. Proton pump inhibitor tuh ada 5 jenis kayak omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol. Tapi semua itu efeknya hampir mirip. Ada obat terkini yang familiar sudah di luar, di Jakarta, di Surabaya itu golongan Citap namanya, fenoprajan. Itu malah sebetulnya lebih bagus daripada PPI, hanya mungkin harganya lebih mahal dan belum masuk di BPJS. Oke. Siap. Nah dok, tadi kan sempat disebutkan salah satu faktor resiko dari eksogen ini adalah aktivitas fisik. Apakah ini karena yang terlalu berat atau seperti apa nih dok aktivitas Kalau fisik? seandainya penderita tersebut tidak ada mah yang istilahnya mah kronik bahasa awamnya ya, memang ada gastritis berlanjut jadi GERD, aktivitas fisik berat sebetulnya tidak ada masalah. Oke. Hanya kalau seandainya aktivitas fisik berat itu berlangsung terus dengan pola makan dan pola istirahat atau pola hidup yang kurang benar, sambil merokok, sambil minum kopi, makan telat, dia akan mencetuskan GERD. Jadi mempermudah untuk terjadinya GERD. Harus seimbang terus ya hidup kita ya. Meskipun Tapi kalau orang olahraga, obes tanpa aktivitas fisik pun dia bisa mencetuskan timbulnya GERD karena tekanan mekanik dari lambungnya ke arah kerongkongan atau esofagusnya. Baik. Nah, tadi juga disebutkan dari mah kemudian menjadi GERD ya dok ya. Jadi gejala-gejalanya mungkin boleh kita spill lagi nih untuk GERD ini. Kalau GERD itu istilahnya yang khas ada rasa terbakar di dada dan disertai nyeri dada. Karena
efek dari namanya heartburn namanya. Jadi rasa terbakar efek dari asam lambung yang naik. Dan kedua terjadi regurgitasi. Jadi kita menelan tuh rasa pahit dan asam di lidah. Itu paling khas. Paling khas. Dibedakan dengan mah atau istilah terkininya gastritis. Gitu. Kalau timbul gejala seperti itu, kita harus langsung ke dokter atau mungkin ada obat yang bisa kita konsumsi dulu nih dok, sebaiknya? Kalau seandainya timbulnya baru, itu mungkin kayak masyarakat Indonesia udah paham ya, kayak lihat kayak PPI itu udah pinter-pinter beliau-beliaunya itu, antacid itu udah familiar. Tapi kalau seandainya minum obat itu beberapa kali gak sembuh, sebaiknya memang konsultasikan ke dokter terdekat. Untuk bisa mendapatkan penanganan ya dok ya, yang lebih tepat ya. Betul. Karena tadi salah satu efeknya yang cukup parah itu di cancer itu ya dok. Betul, ya. jadi Barrett esophagus namanya. Itu kanker esofagus ya? Awal, karena mukosa di esofagus tuh kan squamous kompleks kalau nggak salah itu. Dia udah bermutasi jadi kolumner karena efek jejas terus menerus dari asam lambung tadi. Jadi bermutasi dia. Siap. Wah ini kita bicara tentang GERD yang awalnya kita merasa ini hanya masalah pencernaan ya, yang sepele ya kita pikir ya bisa diobatin, habis makan ini nggak usah khawatir minum obat bisa sembuh. Ternyata kalau diabaikan atau salah penanganan ini bisa berakibat pada penyakit-penyakit yang cukup fatal ya dok ya dari sisi kesehatan. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi ke GERD, tentu kita juga harus terus ini ya Mas Ikin ya mengetahui layanan kesehatan terbaik nih buat kita, terutama lakukan pengecekan kesehatan secara rutin ya di lab gitu. Nah mungkin ada informasi menarik nih Mas seputar promo lab atau yang penyambung terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Firdaus tadi. Jadi kebetulan di Siloam Hospital Jember sekarang itu lagi ada promo laboratorium dan juga radiologi Mas Iksan. Jadi di situ nanti dari Sobat K yang ingin memeriksakan medical check up, kemudian dan pemeriksaan lainnya itu ada promo, dan promo itu bisa Sobat K dapatkan melalui aplikasi My Siloam seperti itu. Karena lumayan Mas Iksan, untuk ada potongannya sekitar 20%. Wah 20% tuh ya. Untuk kesehatan kenapa enggak ya? Benar. Investasi yang terbaik nih. Jadi gunakan langsung aplikasinya, di-download langsung, boleh di Play Store, di App Store semuanya. Bisa 20% lumayan untuk bisa melakukan ini ya Mas ya, tes lab ya Mas ya? Iya, tes lab. Radiologi. Laboratorium dan juga radiologi. Oke, laboratorium dan radiologi. Nah itu dia Sobat K. Dan kemudian juga namanya Siloam Hospitals ya, kadang orang itu kan merasa khawatir nih Mas, mau datang ke Siloam, ini kayaknya rumah sakit mewah gitu ya. Apalagi ada di sebuah mall atau mungkin di gedung-gedung bertingkat, biasanya kalau kita datang-datang ke kota-kota besar nih, apakah bisa juga nih Mas untuk melakukan pemeriksaan melalui atau mendapatkan layanan BPJS atau mobile JKN yang bisa dipakai di sana? Oke, terkait dengan hal tersebut Mas Iksan, jadi di Siloam Hospital Jember kami juga sudah bisa dilakukan bagi pasien yang ingin memeriksakan kesehatannya menggunakan BPJS. Jadi sudah bisa jadi untuk bookingnya bisa melalui mobile JKN. Gitu. Mobile JKN bisa dipakai di sana ya Mas ya. Benar. Ini kan kalau waktu itu ngelihat di kontennya Siloam tuh kan cara self check-innya tuh ya. Itu. Pakai aplikasi, terus bisa pakai WA sama mobile JKN. Mobile JKN, nah, benar sekali. Mudah sekali ya Sobat K untuk mendapatkan layanan kesehatan di Siloam Hospital Jember, apalagi yang biasanya mungkin males ngantri. Udah gunakan saja fitur-fitur tadi, sekali lagi bisa lewat aplikasi My Siloam, bisa lewat WhatsApp ke CS-nya atau bisa lewat mobile JKN-nya. Nanti kita akan kembali lagi untuk mengulas lebih dalam tentang GERD, tetap di BTS. Kita masih membahas tentang GERD atau asam lambung ya, istilah familiarnya buat Sobat K. Jangan sampai telat makan salah satunya, terus pola hidup juga harus yang seimbang.
Tapi semua penyakit emang seperti itu ya. Kita selalu dituntut untuk hidup sehat. Hidup sehat, hidup yang seimbang supaya bisa menikmati hidup ini dengan nyaman gitulah ya. Kita bisa terus lakukan pengecekan kesehatan secara rutin supaya mengetahui kondisi tubuh saat ini seperti apa. Jadi kan tidak sampai kita datang ke rumah sakit dengan kondisi yang sudah terlalu parah nantinya Sobat K. Lanjut lagi tentang GERD. Ini sebuah penyakit yang bisa disembuhkan atau seperti apa, Dok? GERD bisa disembuhkan. GERD itu istilahnya kepanjangan dari gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambung yang naik ke esophagus, efek dari reflux. Jadi reflux ya artinya jadi suatu penyakit disease. Itu memang untuk mengetahui itu satu dari anamnesa itu sebetulnya 65% pasien itu udah menderita GERD atau tidak itu sebetulnya udah bisa diketahui dari anamnesa dokter. Kedua, kalau pasien pakai skor Q namanya itu, ada skor untuk saya menderita GERD atau tidak itu bisa. Memang untuk definitifnya adalah mendekati 100% dengan pemeriksaan endoskopi upper GI tract. Wow, apa itu? Jadi pemeriksaan sekup masuk ke esophagus sama gaster untuk melihat kelainan-kelainan di mukosa esophagus sampai kelainan-kelainan di usus 12 jari, pas 2 ini. Kalau GERD itu biasanya kelainan ada di mukosa ya sekitar awalnya sekitar esophagus lower esophagus itu ya. Dia mukosanya itu hiperemis merah. Kadang udah terjadi erosi. Itu udah namanya udah terjadi, namanya bukan GERD lagi kalau udah dilakukan esophagus. Endoskopi. Endoskopi ya. Itu namanya esophagitis. Hanya esophagitisnya itu namanya derajatnya Los Angeles-nya grade apa? A, B, C, D. Kalau C sama D itu ibaratnya udah GERD-nya udah berat. Dan itu penanganannya lebih spesifik dan long time, jangka panjang. Tujuannya jangan sampai mukosa di sekitar esophagus itu berubah menjadi kolumner. Itu tujuannya. Kalau sampai berubah menjadi kolumner itu bagaimana, Dok? Itu harus evaluasi ketat, sama kalau bisa di biopsi, di patologi anatomi sudah terjadi perubahan ke arah keganasan atau belum. Lebih kompleks lagi nanti penanganannya ya, Dok ya. Wah, ini kita menyambung soal endoskopi nih Mas ya. Ini kan suatu hal yang sangat ini ya, kita nantikan ya untuk buat yang ingin mendapatkan perawatan yang jauh lebih maksimal nih. Nah, mungkin bisa ditambahin nih informasinya lebih jauh nih untuk pelayanan endoskopi di Siloam nih Mas. Oke, terkait dengan pelayanan endoskopi, kebetulan untuk layanan endoskopi sudah bisa dilakukan di Siloam Hospital Jember, dan Siloam Hospital Jember juga sudah punya alatnya yang namanya itu endoskop seperti itu. Jadi endoskop itu adalah sebuah alat bisa dikatakan kayak seperti kayak tabung gitu ya, Dok ya. Iya, kayak pipa kecil lentur dari karet. Lentur gitu. Jadi itu nanti kalau sepengetahuan saya itu nanti dimasukkan melalui mulut atau dubur seperti itu. Ya, kalau dubur di bawah, kalau atas mulut. Alatnya beda dia. Ya, alatnya berbeda, dan itu di Siloam Hospital Jember sudah ada. Jadi tenang saja buat Sobat K yang ada keluarganya atau ada tetangganya yang ingin melakukan istilahnya endoskopi, itu sudah bisa dilaksanakan di Siloam Hospital Jember, dan salah satunya dengan Dr. Firdaus. Wih, mantap gitu. Ya. Bisa mendapatkan layanan seperti itu Sobat K. Jadi kualitas hidup kita bisa semakin ditingkatkan ya dengan adanya kecanggihan atau mungkin perawatan kesehatan yang jauh lebih maksimal seperti ini. Tapi ada suatu case nggak, Dok? Oh, seorang penderita GERD itu harus langsung dioperasi gitu, Dok, secara besar. Hampir saya temuin waktu saya pendidikan di Pajajaran Bandung sambil kegiatan di sini endoskopi di Siloam. Yang kita lakukan di Dr. Subandi itu hampir belum ada sih. Tapi mukosa esopagusnya itu udah bervariasi. Memang endoskopi itu tindakan diagnostik
sama terapeutik. Jadi diagnosa kalau perlu terapi itu standar internasional. Memang pengembangnya yang paling maju dan pesat itu memang pengembangnya dari negara Jepang. Jadi Jepang itu sangat ekspansif, terutama pada alat endoskopi ini, termasuk alat terbaik di dunia standar internasionalnya memang alat merek yang berasal dari Jepang. Dan itu BPJS pun akan menstandarisasi untuk diagnosa ini. Contohnya diagnosa gastritis erosiva atau gastropati erosiva atau ulkus gaster, ulkus peptikum. Pihak BPJS yang sebagai penyelenggara resmi nasional jaminan nasional Indonesia itu diagnosanya, kalau udah diagnosa itu harus sudah pernah dilakukan endoskopi. Tanpa endoskopi itu tidak akan terklaim dia. Jadi itu diagnosa yang pasti jelas. Pasien dengan masuknya dengan sindroma dispepsia, dengan GERD itu tanpa melalui dilakukan endoskopi, diagnosa gastropati atau gastritis erosiva itu tidak bisa ditemukan. Itu dia ya, makanya endoskopi ini sangat diperlukan ya dok ya. Itu suatu tindakan definitif kalau memang mengarah ke suatu GERD yang memang sudah lama dan cukup terus dispepsia sindrom yang udah ada ada alarm simptom, dengan beberapa obat-obatan kok masih nggak ada perubahan, itu harus sebaiknya definitifnya dengan endoskopi. Oke, luar biasa. Nah, seorang penderita GERD ini ada pantangan yang harus dijalankan nggak dok, agar dia tetap sehat? Yang jelas kalau sebaiknya pasien itu kalau memang udah GERD-nya udah lama, itu sebaiknya memang istilah awalnya itu kita melakukan terapi awal dengan PPI selama 8 minggu. Kita lihat itu respon terhadap PPI tersebut. Kalau dengan 8 minggu perubahannya membaik, ya sudah. Tapi kalau masih 8 minggu itu masih kumat-kumatan, hilang timbul, memang sebaiknya harus dilakukan endoskopi. Dan khas pada pasien GERD itu shopping dokter. Apa itu shopping dokter? Jadi shopping itu tidak hanya ke mall, udah. Maksudnya dokter shopping mana-mana. belanja. Iya. Saya ke dokter ini, ke dokter ini, karena pengen cari pengobatan biar cepat sembuh. Iya. Apalagi sebenarnya GERD ini kan bisa disembuhkan ya dok ya, asalkan ya ini mereka harus mendapatkan perawatan yang tepat ya. Dan salah satu jalannya langsung datang ke dokter Sobat K. Bisa langsung datang ke Dokter Firdaus, bisa ya Mas ya? Iya, jadwalnya bisa di-spill lagi nih. Oke, untuk Dokter Firdaus, jadwal prakteknya di Siloam Hospital Jember ada di hari Selasa dan juga Kamis, tepatnya di jam 17.00 sampai jam 21.00. Dan juga praktek di hari Sabtu, tepatnya di jam 17.00 sampai jam 20.00. Dan FYI-nya Mas Ihsan bahwa Dr. Firdaus ini merupakan satu-satunya konsultan KGH di Jember. Wih, mantap. Jadi ini bisa menjadi salah satu ciri khasnya tersendiri dari Dr. Firdaus sendiri gitu. Dari Pasuruan sampai Banyuwangi sedih. Wah, luar biasa. Iya dong, nggak usah jauh kemana-mana kalau mau berobat ya. Sekarang sudah ada di Siloam Hospital Jember. Wah, jangan-jangan kalau kayak gitu pasiennya numpuk nih dok ya. Nah, jadi cara biar seperti itu kita harus booking duluan ya Mas ya. Iya, benar banget. Jadi buat Sobat K, biar kalian nunggunya nggak terlalu lama, Sobat K bisa melakukan booking melalui JKN Mobile bagi yang BPJS dan juga bagi yang private, asuransi dan juga corporate bisa melakukan bookingnya melalui aplikasi My Siloam. Jadi jangan lupa download aplikasi My Siloam melalui Play Store maupun App Store-nya. Nah, ini tentu ketika masyarakat sudah mendengar banyak tentang GERD ya, kita harapkan tidak sampailah kita yang masih sehat-sehat seperti ini ya dok ya. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa menjaga kesehatan terhindar dari GERD ini dok? Jaga pola makan, jaga modifikasi gaya hidup yang baik, jaga
sampai terjadi obesitas. Tapi yang terbanyak adalah modifikasi gaya hidup, rokok, makanan sembarangan, pola makan yang nggak tepat atau tidak rutin lah istilahnya. Makan tidak teratur, sekali makan banyak. Kadang yang dimakan yang merangsang gas lambung itu tercetus banyak. Itu dia. Modifikasi gaya hidup yang terpenting, selalu hidup sehat dan seimbang, dan rutinlah Sobat K melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check up. Sebenarnya cukup itu saja, kita bisa sehat ya dok ya, asalkan kita konsisten ya untuk menjalankannya. Masih ada satu segmen lagi Sobat K, ini berkaitan dengan mitos dan fakta seputar GERD atau asam lambung, dan masih banyak informasi menarik lainnya setelah yang berikut ini. Masih di BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Sobat K yang masih dengerin di mobil lewat 102,9 FM atau mungkin sekarang lagi streaming lewat aplikasi Noise maupun lewat website K Radio, dan bisa nonton juga langsung ke YouTube channel K Radio. Untuk konten-konten yang sebelumnya kalau kelewatan, dicek kembali di YouTube K Radio maupun Siloam Hospitals Jember. Masih membahas tentang GERD nih Sobat K atau asam lambung, mungkin yang selama ini punya keluhan-keluhan terkait pencernaan ya, terkait asam lambungnya atau dari MAH dulu, ini bisa langsung segera mendapatkan penanganan ke dokter atau bisa langsung datang ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Jadi tidak sembarangan untuk mengobatinya. Kita akan mengulas tentang mitos dan fakta, tapi sebelumnya ini Sobat K, yang menjadi ciri khas kalau di Siloam itu biasanya Sabtu Minggu ya Mas ya. Iya. Itu ada para orang-orang biasanya lansia ya, yang melakukan senam. Masih ya Mas ya, rutin ya? Iya, jadi sampai sekarang, sebenarnya ini sudah lama dilakukan sampai sekarang. Jadi Siloam Hospital Jember setiap hari Minggu keempat, jadi dalam kalau hitungannya itu 1 bulan sekali, di hari Minggu keempat itu di Siloam Hospital Jember ada kegiatan yang namanya senam senior atau senam lansia seperti itu. Jadi di situ kita melakukan senam bareng, dan ini untuk pesertanya sudah banyak Mas Iksan, lebih dari 50. Wih. Iya. Dan itu biasanya pelaksanaan senamnya itu dilakukan di lobi Siloam di depannya itu Mas. Oh iya, iya di itu. depan. Biasanya di situ di jam 6 pagi. Jam 6 pagi hari Minggu jam ya. 6 pagi hari Dan Minggu. itu minggu keempat setiap bulannya. Kalau mungkin yang belum pernah ikutan, registrasi kemana dulu nih Mas nanti? Oke, buat Sobat K atau barangkali ada keluarganya, tetangganya yang ingin join di senam senior Siloam Hospital Jember, Sobat K bisa langsung DM. Ya, bisa langsung DM di Instagramnya Siloam Jember. Bisa disampaikan kalau ingin bergabung di senam senior itu. Oh, senam senior ya? Iya, senam senior. Oh, lebih halus ya istilahnya ya. Siap. Kita lanjutkan ke mitos dan fakta seputar GERD atau asam lambung. Nanti bisa dijawab dok, mitos atau fakta, dan bisa ada penjelasan sedikit juga ya. Tapi ada beberapa yang tadi sempat kita bahas, hanya mungkin barangkali ada Sobat K yang kelewatan nih. Yang pertama, GERD bisa berkembang menjadi kanker. Bisa. Fakta ya dok ya? Fakta. Kanker apa itu dok? Pertama diawali oleh Barrett esophagus, dari squamous kompleks menjadi ke kolumner. Nanti akan dibuktikan dengan biopsi patologi anatomi. Itu suatu adenokarsinoma. Oke. Berikutnya, GERD merupakan penyakit keturunan, mitos atau fakta dok? Kebanyakan akuisisi tadi dapat. Keturunan bisa, jadi bukan menurun ya, bawaan. Bawaan istilahnya. Kalau pola hidupnya bagus dari kecil itu terhindar dari GERD. Kalau tidak ada keturunan, kalau pola hidupnya kurang pas, kurang tepat, itu akan terjadi GERD. Makanya modifikasilah gaya hidup kita ya. Tapi ini bisa masuk fakta juga sebenarnya dok ya, kalau keturunan ya dok ya. Berarti ya, tapi kemungkinan kecil bisa ditepis dengan bisa gaya hidup ditepis, kita. karena bisa dirubah. Kalau keturunan kan pasti menurun. Nah, tidak. Dia bisa dirubah.
bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan. Yang berikutnya, GERD bisa sembuh sendirinya tanpa pengobatan. Dibiarin gitu aja, Dok? Kalau ringan aja, pola hidupnya bagus, bisa. Bisa, ya. Tapi kebanyakan dengan pengobatan. Dan pengobatannya yang terefektif adalah proton pump inhibitor, PPI. Sama yang terkini adalah kitab. Hanya yang vonofrajan itu istilahnya belum familiar di kota-kota sedang kayak Jember. Itu di kota-kota besar, di luar negeri udah. Karena memang harganya yang masih cukup relatif ini ya, mahal. relatif ya. Oke, berikutnya, GERD bisa menyebabkan kematian, Dok. Mitos atau fakta? Fakta kalau sudah terjadi suatu cancer. Oke. Tapi ketika masih tahap yang tidak terlalu parah, segera ditangani, bisa mendapatkan kesembuhan ya, Dok ya. Memang GERD itu mirip dengan serangan jantung. Makanya kalau seandainya pasien usia di atas 40 tahun, sebaiknya dilakukan pemeriksaan elektrokardiografi, EKG istilahnya. EKG. Dan kalau memang itu ada penyakit komorbid atau penyerta biasanya kencing manis atau darah tinggi, kalau udah nyeri yang khas di dada kiri, memang ada tambahan pemeriksaan troponin I namanya. Tapi itu tidak selalu. Tidak selalu ya. Ya. Standarnya adalah EKG itu kalau memang usia di atas 40 tahun. Kalau untuk menyingkirkan atau menapis bahwa ini nyerinya bukan karena dari jantung atau kardial. Siap. Terus, Dok, ini ada yang bilang mengkonsumsi teh chamomile itu bisa mengatasi GERD, Dok. Mitos atau fakta sebenarnya? Mitos saja, karena guideline, bukti-bukti ilmiahnya belum ada. ada. Memang teh itu menenangkan ya, Dok ya. Malah ada beberapa studi teh yang mengandung peppermint itu malah memperparah. Oh, malah memperparah justru ya. Wah, berarti harus dikonsultasikan dulu dong ya, yang seperti ini dengan dokternya. Terakhir nih, Dok, stres bisa memicu GERD? Memicu dan memperparah bisa. Karena stres sendiri itu akan merangsang asam lambung lebih meningkat produksinya. Makanya jangan stres-stres ya dalam hidupnya. Stres itu katanya sih harus dibawa ke kegiatan yang positif ya. Makanya modifikasi gaya hidup tuh termasuk fisik dan psikis. Bukan cuma fisiknya doang, tapi psikisnya ini juga harus juga. Kesehatan mental ya, gimana Mas ya? Ini anak-anak Gen Z biasanya mental health nih yang jadi perhatian utama. Nah, itu dia seputar mitos dan faktanya mengenai GERD atau asam lambung. Tapi sebelum kita ke conclusion nih Sobat K, ada informasi lagi nih mungkin dari Mas Sikin. Kalau informasi lebih lanjutnya, jadi sebenarnya di Siloam Hospital Jember ini banyak sekali Mas Iksan promo terkait dengan layanan-layanan kami di Siloam Hospital Jember. Dan Sobat K bisa mengetahui itu, bisa langsung kunjungi di Instagram kita di Siloam Jember, atau juga Sobat K bisa kunjungi langsung di website kami, karena di website kami itu di situ kita sudah istilahnya menyajikan lah beberapa promo-promo yang sedang berjalan di Siloam Hospital Jember seperti itu. Di siloamhospitals.com ya, langsung diklik di sana, banyak sekali tuh informasi menariknya. Oke, mungkin itu saja ya, Dok, Mas ya, untuk informasi-informasinya. Untuk layanan lainnya langsung follow juga Instagram @siloamjember. Ada conclusion mungkin dari Dr. Firdaus tentang bahasan kita? Ya memang GERD itu penyakit yang sudah ngetrend di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kejadian GERD di dunia itu 8 sampai sekitar 38%. Jadi lumayan cukup tinggi. Memang GERD itu di dunia yang persentasenya tinggi adalah di Asia Selatan, di Eropa Selatan, dilanjutkan oleh Amerika Utara, Eropa Utara. Kalau di Asia prevalensinya rata-rata masih agak rendah. Namun data statistik mengatakan di Asia Tenggara maupun di Indonesia tren GERD itu terjadi peningkatan. Karena style modification yang kurang bagus, pola makan junk food, pola makan yang kurang baik itu akan mencetuskan
kejadian lebih tinggi untuk terjadinya GERD. Mungkin itu ya. Baik, wah terima kasih nih Dr. Firdaus ya sudah berbagi informasi dengan kita sore hari ini mengenai GERD, bagaimana cara mengatasinya, kemudian banyak sekali yang sudah kita ketahui penyebabnya. Tentunya kita berharap buat yang mungkin menderita atau pasien GERD bisa segera sembuh, langsung bisa berkonsultasi dengan dokter di fasilitas layanan kesehatan terdekat, bisa ke Dr. Firdaus di Siloam Hospital Jember. Terima kasih juga untuk Mas Ikin ya, informasinya. Kita sudah membahas tentang GERD sore hari ini, tadi bersama Dr. Firdaus Djoko Pangarso, MKes, SPPD KGH Finasim, spesialis penyakit dalam Siloam Hospital Jember. Beliau juga konsultan gastroenterohepatologi, dan Mas Muhammad Nurul Muflikin, marketing communication. Mudah-mudahan kita akan bahas yang lebih deep lagi nanti ya untuk seputar pencernaan ini ya di kesempatan berikutnya, karena ini satu penyakit yang bisa dibilang penyakit yang biasa ya kalau dari gejalanya dilihat, tapi ternyata efeknya ini cukup parah juga kalau diabaikan. Sampai jumpa lagi Mas Ikin, Dr. Firdaus. Iya, sama-sama, terima kasih. Ya, terima kasih, dan Sobat K juga terima kasih sudah menyimak BTS kali ini. Jangan lupa untuk ikuti terus konten-konten kita di YouTube channel K Radio maupun Siloam Hospital Jember. Selamat sore, sampai jumpa.